Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan berada di gurun hantu hijau. Di sana, dia bertemu dengan 3 orang anggota dari klan Fang sesuai dengan prediksinya. Tapi pertemuan itu tidak berjalan mulus karena tiba-tiba Bai Jun datang bersama dengan selir elang dan sosok misterius yang berada di dalam istana kacang ilahi. Akhirnya, pertarungan pun tak terhindarkan. Dan kali ini kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 298. Sementara Fang Yuan kejar-kejaran jauh di sebuah gundukan pasir, seorang immortal sedang duduk bersila. Ia mengenakan jubah hijau, wajahnya terlihat muda, tetapi auranya sangat bijaksana. Orang ini tak lain adalah utusan dari pengadilan surgawi, Chen Yi, ahli dari jalur kebijaksanaan, sekaligus tetua tertinggi dari sekte teratai surgawi. Ya, salah satu dari 10 sekte kuno di benua tengah. Saat ini, matanya terpejam dan auranya nyaris tak terdeteksi, seolah dia menyatu dengan lingkungan. Sambil terus menggunakan gerakan pembunuhnya, asap hijau mengepul dari bahu hingga kepala. Asap itu membumbung setinggi 6 kaki di atas kepalanya. Dan asap itu perlahan berputar membentuk wujud sebuah pohon. Pohon itu sendiri memiliki batang yang tebal dan daun hijau yang lebat, serta puluhan buah yang bergantung di dahannya. Buah-buahnya terlihat aneh, bentuknya bervariasi, warna dan ukurannya pun berbeda-beda. Beberapa saat kemudian, Chen Yi menghentikan gerakan pembunuhnya dan pohon asap hijau itu lalu menghilang. Perlahan, Chen Yi membuka matanya dan dia tampak berpikir. Jadi seperti itu. Chen Yi kini telah memahami segala sesuatu yang telah terjadi di tempat itu, termasuk identitas dari sosok yang kini ada di dalam istana kacang ilahi. Sosok yang saat ini sedang mengejar-ngejar Fang Yuan. Nah, jadi gini ceritanya, Lur. Semua cerita yang ada di sana sebenarnya diawali oleh Yang Mulia Abadi Genesis Lotus, pendiri dari sekte teratai surgawi. Secara timeline, Yang Mulia Abadi Genesis Lotus muncul setelah Yang Mulia Iblis Teratai Merah dan sebelum Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Nah, Yang Mulia Abadi Genesis Lotus itu juga merupakan salah satu dari pemimpin pengadilan surgawi di masa lalu, kurang lebih sekitar 300.000 tahun yang lalu. Di era pertengahan, pada waktu itu, Genesis Lotus sebut saja dia sedang berkelana ke wilayah gurun barat. Saat itu, dia sudah menjadi seorang yang mulia alias sudah berada di peringkat 9. Tetapi Genesis Lotus menyembunyikan identitasnya dan menyamar sebagai seorang Master Gu Fana. Di dalam perjalanan itu, Genesis Lotus tiba di sebuah oasis di padang pasir dan dia disambut hangat oleh para penduduk desa yang ada di sana. Setelah memasuki area desa, Genesis Lotus langsung bertemu dengan seorang anak yang kebetulan anak itu menghampirinya dan anak itu memintanya untuk menghidupkan kembali ibunya yang sudah meninggal. Mendengar permintaan ini, Genesis Lotus menolaknya dengan halus. Katanya, "Nak, orang yang sudah meninggal takkan bisa dibangkitkan. Jadi maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu."
Mendengar hal ini, anak itu pun marah dan membentak Genesis Lotus. "Kalau memang tidak mau membantu kami, maka lupakan saja. Lebih baik kau pergi." Anak itu lalu pergi meninggalkan Genesis Lotus. Melihat kekecewaan anak itu, Genesis Lotus hanya menghela nafas dan mencoba mengabaikannya. Tetapi, tiba-tiba asap hijau meledak di atas kepalanya. Ia pun terkejut. Genesis Lotus berpikir, "Aku menciptakan pohon karma peringkat 9. Pohon ini mampu memahami alur takdir. Karena itu, aku bisa menemukan akar sebab akibat dari segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Namun, penolakanku terhadap anak kecil ini hanyalah sebab yang kecil, tetapi akibatnya pohon karma bereaksi keras. Ini berarti sebab kecil yang kulakukan ini akan berubah menjadi akibat yang sangat berbahaya di masa depan." Menyadari hal itu, Genesis Lotus tidak membunuh anak kecil itu. Bagaimanapun segala sesuatu di dunia ini bergantung pada takdir. Maka pilihan terbaik adalah membiarkan semuanya berjalan sesuai dengan takdir. Genesis Lotus berpikir, kalau dia ikut campur di sini, maka dia hanya akan mengubah takdir di masa depan. Dan sebagai pemimpin pengadilan surgawi, jelas itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Genesis Lotus juga sadar bahwa pertemuannya dengan anak ini juga pasti diatur oleh takdir. Jadi dia tidak akan menyalahkan siapapun. Genesis Lotus kini tampak menghela nafas sejenak. Dia berkata, "Selama buah anak ini tidak busuk, maka aku tak perlu mengambil tindakan langsung. Jadi, aku akan menyiapkan pencegahan." Setelah mengatakan itu, Genesis Lotus menghela nafas dan meninggalkan rumah Gu Istana Kacang Ilahi. Ia tidak memberikannya pada anak itu, melainkan ia melempar Istana Kacang Ilahi ke dalam sumur di desa itu. Setelah itu, Genesis Lotus meninggalkan wilayah itu, dan waktu pun berlalu. Desa itu pada akhirnya ditinggalkan. Seluruh tempat itu terkubur oleh badai pasir, dan Istana Kacang Merah otomatis juga ditinggalkan. Sampai puluhan tahun berikutnya, Istana Kacang Ilahi ditemukan secara tidak sengaja, dan kemudian mulai diperdagangkan berkali-kali hingga akhirnya tiba ke tangan klan King. Klan King sendiri mengira bahwa Istana Kacang Ilahi itu adalah peninggalan dari Genesis Lotus, sehingga mereka menjadi sangat percaya diri dan sombong. Kebetulan sekali, sedang giat memburu orang untuk mendapatkan jiwa mereka. Memang jiwa spektral itu belum mencapai ranah yang mulia, dia masih berada di peringkat 8. Tapi meski begitu, jiwa spektral mampu menghancurkan klan King dengan sangat mudah. Di sisi yang lain, tetua tertinggi klan King yang melihat seluruh anggota klannya dibantai, memutuskan untuk menyimpan warisan mereka di dalam Istana Kacang Ilahi dan menciptakan metode kebangkitan untuk bertahan hidup. Walaupun pada akhirnya mereka semua mati, sementara jiwa spektral juga tidak menemukan Istana Kacang Ilahi. Setelah mendapatkan semua jiwa yang ada di sana, jiwa spektral lalu meninggalkan tempat itu tanpa membawa Istana Kacang Ilahi. Sayangnya, jiwa spektral memang tidak tahu bahwa dendam dan kebencian dari seluruh anggota klan King kini tersimpan di dalam fragmen jiwa Gu Immortal yang ditempatkan di dalam Istana Kacang Ilahi. Seiring berjalannya waktu, fragmen-fragmen itu menyatu dan melahirkan binatang buas abadi yang kemudian dikenal dengan nama King Chou.
binatang jiwa abadi atau binatang jiwa legendaris yang kecerdasannya setara dengan manusia. Dia memiliki keinginan besar untuk membalas dendam pada jiwa spektral. Sayangnya, saat King Chow terbentuk, jiwa spektral sudah menjadi yang mulia dan menghilang dari dunia. Akhirnya, King Chow yang ingin balas dendam justru terperangkap di dalam istana kacang ilahi. Tetua klan King tidak menyadari kedalaman dari istana kacang ilahi ini. Dan sebenarnya, istana kacang ilahi ini sengaja ditinggalkan memang untuk mengurung King Chow. Karena jika Genesis Lotus tidak meninggalkan istana kacang ilahi, maka King Chow pasti sudah menciptakan kekacauan di dunia ini. King Chow lahir di dalam istana kacang ilahi dan terpenjara di dalamnya. Selama ribuan tahun, King Chow berusaha menguasai rumahku peringkat 8 ini. Hingga akhirnya, ia bisa membuka pintu untuk orang luar seperti Bai Jun dan selir elang. Chen Yi berpikir, King Chow sangat beruntung. Selain terlahir sebagai binatang jiwa abadi legendaris, ia bisa menumbuhkan Gu Immortal liar di dalam tubuhnya, termasuk Gu Token jiwa binatang peringkat 8. Ia menyempurnakan Gu itu dan memberikannya pada Bai Jun untuk menekan istana kacang ilahi. Sayangnya, Bai Jun justru bertemu dengan para immortal dari klan Fang dan Xuan Bujin. Sehingga pada akhirnya rencananya gagal. Klan Fang mungkin juga mengincar warisan dari klan King, dan King Chow memanfaatkan situasi ini. Tampak mata Chen Yi berkedip. Situasinya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Awalnya ia datang karena ia hanya ingin mengambil alih istana kacang ilahi. Tetapi kini situasinya benar-benar sulit. Jika ia ingin bergerak, ia harus siap berhadapan dengan Fang Yuan sebagai Xuan Bujin, dan juga makhluk legendaris yang tidak lain adalah King Chow. Memikirkan itu, Chen Yi menghela nafas. Sayang sekali, gerakan pembunuh pohon karma milikku masih peringkat 8. Andai saja aku berhasil meningkatkannya ke peringkat 9, aku pasti bisa memetik buah karma baik dan menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Mendengar itu, Chen Yi pada akhirnya memilih untuk mengawasi dan menunggu kesempatan yang akan datang. Sementara itu, saat ini, Fang Yuan berhasil lolos dari penyerangan 3 arah dan dia kini kembali masuk ke dalam Fallen Flower Hall. King Chow meraung dengan penuh amarah. Matanya merah dan niat membunuhnya meluap-luap. Ia ingin membinasakan Fang Yuan dan membalaskan dendamnya. Sementara itu, di dalam istana kacang ilahi, cahaya hijau mencoba menahan King Chow. Tapi, King Chow mengabaikan semua rasa sakit itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dari istana kacang ilahi untuk mengejar Fallen Flower Hall. Tuan, saya tidak sanggup lagi, kata Bai Jun yang menjerit kesakitan. Bunuh dia, kalau tidak kalian semua yang akan mati, seru King Chow dengan penuh amarah. Mendengar itu, ekspresi Bai Jun dan selir elang menjadi suram. Mereka belum pernah melihat tuan mereka begitu murka dan dipenuhi dengan kebencian seperti saat ini. Amarah itu terasa begitu mengerikan hingga membuat mereka gemetar dan ingin melarikan diri. Namun, sebagai budak dari King Chow, mereka tak punya pilihan selain mengikuti perintah. Bai Jun mengerahkan binatang jiwa abadi miliknya, sementara selir elang menyiapkan gerakan pembunuh abadi untuk menyerang Fallen Flower Hall. Serangan musuh datang dengan ganas. Fang Anlei, dia mengendalikan Fallen Flower Hall sambil berusaha kabur.
Ular bersayap hitam perlahan tertinggal, tetapi laba-laba terbang, dia lebih cepat dan dia juga bisa mengejar Fallen Flower Hall. Sementara itu selir elang menjerit, menciptakan ribuan serangan seperti hujan deras di permukaan Fallen Flower Hall. Karena itu sekarang, Fallen Flower Hall tak bisa menghindar dari serangan selir elang. Namun meski begitu, Fang Anlei terlihat tetap tenang. Ia berkata pada Fang Yun dan Fang Leng, "Kendalikan Fallen Flower Hall dan terus terbang menjauh. Aku akan menggunakan gerakan pembunuh untuk melawan mereka." Seketika, Fallen Flower Hall menyala putih bersinar. Di permukaannya muncul ribuan bunga yang berguguran dan mati. Cahaya itu perlahan memudar, lalu berubah menjadi bunga raksasa di bagian atap yang memiliki besar lebih dari atap itu sendiri. Dengan kelopak yang terlihat seperti cermin dan memantulkan cahaya. Disitulah gerakan pembunuh abadi bunga cermin. Selir elang menghantam Fallen Flower Hall, dan bunga cermin itu meledak dengan daya yang dahsyat, menyerap semua berkas cakaran di dalamnya, dan setelah itu beberapa kelopak akhirnya pecah, tetapi sisanya menutup rapat. Dan tak lama kemudian, istana kacang ilahi mendekat, lalu bunga cermin yang baru mekar, memantulkan semua serangan yang telah dilepaskan oleh selir elang ke arah istana kacang ilahi. Dengan dorongan dari pantulan serangan itu, Fallen Flower Hall berhasil melesat lebih cepat dan juga berhasil menjauh. Meski begitu, ada satu yang masih mengkhawatirkan. Fang Yuan berseru, "Gawat, laba-laba itu hampir masuk." Rupanya laba-laba terbang masih menempel di Fallen Flower Hall dan dia terus berusaha untuk masuk. Tentunya Fallen Flower Hall punya pertahanan yang kuat. Tapi kalau dibiarkan, ya laba-laba terbang itu pasti akan berhasil masuk. Kalau ia berhasil merusak gu penyusun dari rumah gu ini, maka akibatnya rumah gu akan menjadi sangat rapuh. Di titik yang sangat kritis itu, Fang Anlei lalu bergerak. Gerakan pembunuh abadi sekilas mekar. Bunga cermin di atap mulai layu, lalu bunga-bunga baru yang lebih kecil tumbuh menggantikannya. Bunga itu menghilang, lalu berubah menjadi bayangan cahaya yang mengunci laba-laba terbang itu dan memperlambat kecepatannya secara drastis. Fang Yuan yang tampak mengamati dari dalam, dia berpikir bahwa Fallen Flower Hall itu sungguh luar biasa. Bunga cermin adalah gerakan pembunuh dari jalur kayu, dan efeknya adalah memantulkan dengan jalur aturan. Sementara sekilas mekar, dia mengandung kekuatan jalur waktu. Fang Anlei menggunakan dua gerakan pembunuh ini berturut-turut, dan efeknya luar biasa, bahkan sampai menyentuh kekuatan peringkat 8. Walaupun efek sampingnya, kini Fang Anlei tampak pucat, dan matanya pun mulai berkunang-kunang. Selain menguras esensi abadi, ternyata Fang Anlei juga membakar umurnya sendiri dalam proses ini. Fallen Flower Hall adalah salah satu dari rumah gu abadi peringkat 7 terkuat. Tetapi melawan dua binatang jiwa abadi, istana kacang ilahi dan dua immortal peringkat 7, itu tentu membuat kami kewalahan. Bahkan dengan seluruh usaha yang kami kerahkan, kita mungkin hanya akan bisa bertahan dalam beberapa waktu. Setelah itu, Fang Anlei menoleh ke arah Fang Yuan, dan dia berpikir, orang ini tetap tenang dalam keadaan yang kritis ini. Kami benar-benar butuh bantuannya, atau kami tidak akan bisa bertahan lebih lama. Pada akhirnya dengan sebuah metode khusus,
Fang Anlei mengirimkan pesan pada Fang Yuan yang berupa perjanjian untuk aliansi resmi. Fang Anlei menghendaki Fang Yuan menjadi bala bantuan mereka sambil menunggu bantuan dari klan Fang tiba. Fang Yuan sendiri dalam posisi ini sebenarnya bisa melarikan diri menggunakan segel pelindung aliran sungai arus balik. Tetapi ia memilih untuk tetap membangun hubungan baik dengan klan Fang. Dalam hati dia berkata, aliansi ini menguntungkanku. Klan Fang bahkan menawarkanku immortal peringkat 6 dan material abadi sebagai kompensasi. Kalau misalnya aku meminta Gu peringkat 7, sepertinya itu berlebihan. Jadi biarlah untuk sekarang, aku tak perlu rakus. Dengan cepat, Fang Yuan menyetujui aliansi itu. Dan setelah itu Fang Anlei bisa lega. Ternyata Fang Yuan adalah seorang yang pragmatis dan bisa memahami situasi dengan baik. Tapi kemudian, istana kacang ilahi menabrak Fallen Flower Hall hingga terhempas ke tanah seperti sebuah meteor. Bunuh! 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 King Chou meraung dengan gembira dari dalam istana kacang ilahi. Dia mengabaikan cahaya hijau yang terus menusuk tubuhnya. Pada akhirnya, Fallen Flower Hall itu kalah tingkat dengan istana kacang ilahi. Akibatnya, setelah tabrakan tadi, saat ini dinding barat memiliki lubang yang besar, dan itu harus segera diperbaiki. Kalau tidak, semuanya akan menjadi semakin kacau. Namun, King Chou tak memberikan waktu sedikit pun. Dengan penuh amarah, dia turun dan menyerang lagi. Bersamaan dengan itu, laba-laba terbang juga berhasil menembus permukaan dari Fallen Flower Hall. Kini bahayanya menjadi semakin besar. Di situasi genting ini, Fang Anlei menjerit dan mengeluarkan teknik terkuat dari Fallen Flower Hall. Gerakan pembunuh abadi Anggrek Lembah Kosong. Segera, Fallen Flower Hall menyusut drastis dan dalam sekejap ukurannya berubah sekecil mainan anak-anak. Di permukaan Fallen Flower Hall, ribuan kelopak bunga kini bermunculan dan berubah menjadi tangkai anggrek yang memancarkan aroma harum. Istana kacang ilahi menyerbu ke depan, tetapi meski Fallen Flower Hall terlihat begitu dekat, namun istana kacang ilahi seolah-olah tak bisa menjangkau Fallen Flower Hall. Jarak mereka seolah-olah melebar dengan sangat cepat. Bahkan, selir elang dan ular bersayap hitam terpengaruh. Ruang di sekitar mereka juga meluas secara misterius. Sementara, Fang Anlei kini tampak memejamkan mata. Keringat bercucuran di dahinya. Wajahnya pucat pasi karena ia berjuang mempertahankan gerakan pembunuh ini. Melihat semuanya, Fang Yuan dalam hati melompat kegirangan. Luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Lalu, Fang Yuan berkata, "Baiklah, aku akan mengurus si laba-laba yang ada di luar." Kemudian Fang Yuan pun keluar dari Fallen Flower Hall dan mengitari laba-laba terbang. Berkat efek anggrek lembah kosong, ia aman untuk sementara ini dan tak perlu menggunakan segel pelindung aliran sungai arus balik. Sebagai tamu dari Fallen Flower Hall, Fang Yuan memang tak bisa menggunakan metodenya secara bebas. Dan baru setelah keluar dari Fallen Flower Hall, Fang Yuan bisa bergerak dengan bebas. Kini di hadapannya adalah laba-laba terbang dan Fang Yuan berkata, "Mari kita lihat, apakah token jiwa binatang peringkat 8 jauh lebih kuat daripada gerakan pembunuh 180 budak milikku." Fang Yuan langsung mengaktifkan gerakan pembunuh 180 budak. Gerakan dari jalur perbudakan Fang Yuan ini sangat unik. Ia bisa memperbudak binatang jiwa kelas tinggi. Saat ini dia mencoba untuk merebut kendali dari laba-laba terbang
yang kini ada di dalam cengkraman token jiwa binatang yang dipegang oleh Baijun. Dan begitu gerakan ini aktif, laba-laba terbang mulai gemetar hebat. Kecepatannya melambat drastis. "Hebat!" seru Fang Yun yang tampak gembira, dan Fang Len pun juga terlihat bersemangat. Fang Yuan kini mendorong gerakan pembunuh 180 budak miliknya hingga batas maksimal. Laba-laba terbang kini terjebak di dalam tarik-menarik antara Fang Yuan dan Baijun. Dia tak bisa bergerak dengan bebas. Meskipun 180 budak hanyalah gerakan pembunuh peringkat 7, tetapi kekuatannya tak hanya bergantung pada gu yang digunakan, melainkan juga pada jumlah binatang jiwa yang Fang Yuan miliki. Dengan pasukan binatang jiwa yang begitu besar, gerakan ini bahkan bisa menyamai kekuatan dari gu peringkat 8. Kini kedua belah pihak berada dalam keadaan buntu. Fallen Flower Hall juga tergeletak di dalam lubang pasir, dikepung oleh istana kacang ilahi, binatang jiwa abadi, dan juga selir elang. Sementara di kejauhan Baijun bersembunyi di balik 2 ekor binatang jiwa. Kini di dalam Fallen Flower Hall, Fang Anlei menggigil hebat. Dia hampir kolaps. Mempertahankan gerakan pembunuh anggrek lembah kosong dan melawan musuh peringkat 8 telah menghabiskan hampir seluruh tenaganya. Kini Fallen Flower Hall mulai berderit dan tak stabil, seakan-akan menjadi tanda kalau Fang Anlei sudah tak sanggup lagi menahan serangan yang lebih banyak. Pertempuran ini benar-benar tak menguntungkan, pikir Fang Yuan setelah mengobservasi situasi. Ia memang sengaja menahan sebagian besar kekuatannya. Jika ia bertarung dengan sungguh-sungguh, situasinya pasti bisa berbalik dengan mudah. Tetapi kalau ia melakukan itu, maka identitasnya akan terbongkar. Fang Yuan bingung. Aku harus menyelesaikan ini tanpa mengungkap identitasku. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, Fang Yuan merasakan perubahan besar. Laba-laba terbang kini berhenti gemetar. Fang Yuan bisa merasakan kalau laba-laba itu saat ini tunduk padanya. Kekuatan token jiwa binatang yang sebelumnya mengekang laba-laba terbang kini sudah menghilang. Mata Fang Yuan terbuka lebar. Apa yang terjadi? Fang Yuan menoleh dan melihat ke arah Baijun yang saat ini batuk darah di kejauhan. Rupanya Baijun sudah kelelahan. Ia sudah memaksakan diri dan tak ada lagi tenaga yang tersisa. Mengendalikan 4 binatang jiwa purba dengan tingkat yang masih berada di peringkat 7 adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia sekarang sudah berada di batasnya. Token jiwa binatang peringkat 8 mungkin memang setara dengan 180 budak, tetapi Baijun kalah dalam pertarungan ketahanan dengan Fang Yuan. Melihat itu Fang Yuan tertawa lebar. Dalam beberapa puluh tarikan nafas, dia benar-benar berhasil menaklukkan laba-laba terbang sepenuhnya. Melihat itu, Fang Yun dan Fang Leng tampak gembira. "Senior, kerja bagus," kata mereka. Keduanya terkesan dan tak curiga sedikit pun. Dengan laba-laba terbang yang kini berada di bawah kendali Fang Yuan, maka Fang Yuan pun bisa langsung memberi perintah pada laba-laba terbang untuk menyerang istana kacang ilahi. Pikir Fang Yuan, walaupun binatang ini tak sebanding dengan rumah gu abadi, tetapi laba-laba terbang masih akan berguna di tangannya. Sayang sekali, meski laba-laba itu ingin menuruti perintah Fang Yuan, kini dia kesulitan untuk bergerak. Fang Yuan tampak mengerutkan kening dan akhirnya dia sadar
bahwa gerakan pembunuh anggrek lembah kosong rupanya tak membedakan mana kawan dan mana lawan. Pengaruhnya juga membuat laba-laba terbang saat ini tidak mampu bergerak, meskipun laba-laba terbang sudah menjadi milik Fang Yuan. Fang Yuan bergumam, apakah gerakan ini tidak bisa dikendalikan? Ataukah Fang Anlei sudah diambang batas seperti Bai Jun? Namun, apapun jawabannya, ini sudah tidak menjadi masalah. Karena saat Fang Yuan menoleh, dua rumah gua abadi mendekat dengan cepat. Mereka adalah bala bantuan dari klan Fang. Melihat itu, selir elang menjadi panik. Dia berseru, "Tuan, kita harus mundur." Tapi King Chou sudah tak waras. Ia hanya ingin membunuh Fang Yuan, tak peduli apa situasinya. Selir elang pucat pasi. Ia yakin bahwa sekarang ajal sudah dekat. Sementara di kejauhan, Chen Yi yang diam-diam mengamati semuanya juga mulai khawatir. Dia berkata, "Celaka, bala bantuan klan Fang membawa kandang ayam anjing dan dermaga tanya. Jika mereka bersatu dengan Valen Flower Hall, mereka bisa mengaktifkan gerakan pembunuh labirin bunga. Aku bisa mati terjebak di dalamnya." King Chou yang terperangkap di dalam istana kacang ilahi pun tak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ini akan menjadi masalah. Dengan berat hati, Chen Yi tampak menghela nafas panjang. Dia berkata, "Aku datang untuk menangkap King Chou, tapi sekarang aku justru harus membantunya." Akhirnya asap hijau mengepul di atas kepala Chen Yi, membentuk sebuah pohon karma. Buah-buahan di pohon itu mulai bergetar, dan istana kacang ilahi menyala hijau terang. Hal ini lalu kemudian mengubah warna langit menjadi berwarna hijau giok. Sementara di dalam istana kacang ilahi, ratusan cahaya hijau berubah menjadi tombak, menikam King Chou dari segala arah. King Chou meraung dan marah. Suaranya penuh dengan kesakitan dan dendam. "Aku benci. Aku tak mau menyerah. Aku mau orang itu mati." Dengan kemarahan dan kegilaannya, aura kekuatannya meledak. Puluhan Ku Immortal di tubuhnya bersatu lalu membentuk gerakan pembunuh abadi yang sangat dahsyat. Boom! Serangan itu menghancurkan beberapa pilar utama dari istana kacang ilahi. Lalu pintu pun terbuka. King Chou akhirnya bisa melihat dunia luar. King Chou menjulurkan kepalanya keluar dari dalam istana kacang ilahi. Dengan tenaga terakhir yang ia miliki, King Chou menjulurkan lehernya seperti ular dan membuka mulutnya lebar-lebar. Lidah ungunya melesat seperti pedang yang tajam, menembus lapisan ruang anggrek lembah kosong dan mengarah ke arah dahi Fang Yuan yang kini masih ada di luar. "Sial, aku harus menghindar," kata Fang Yuan yang segera menyelamatkan diri dan melompat kembali masuk ke dalam Valen Flower Hall. Tapi lidah ungu itu terus mengejar dan menembus dinding. Akhirnya, lidah itu menusuk dada Fang Anlei. Fang Yun dan Fang Leng tercekat. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Fang Anlei pun matanya tampak terbuka lebar dan tubuhnya menjadi kaku. Perlahan ia menatap lubang yang ada di dadanya. "Tidak, teman!" teriak Fang Yuan yang panik. Tapi Fang Anlei kini tertusuk oleh pedang lidah ungu itu. Tubuhnya mengeras sebagai batu dan wajahnya mulai membiru. Tampaknya lidah itu juga penuh dengan racun. Lalu setelah menusuk Fang Anlei, lidah itu tercabut. Dia masih belum selesai. Dia berlari mengejar Fang Yuan. Tapi Fang Yun dan Fang Leng sudah bereaksi lebih cepat.
mereka mengendalikan Fallen Flower Hall sembari memancarkan cahaya yang mendalam. Akhirnya, lidah King Chou menjadi lambat dan tidak mampu menyentuh Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yun dan Fang Leng segera melakukan pertolongan pertama. Tanaman merambat keluar dari dalam Fallen Flower Hall lalu melilit tubuh Fang Anlei. Aroma bunga menyebar dan kembang berwarna-warni tumbuh di sekujur kulitnya. Kelopak-kelopak itu menempel pada dagingnya dan menyalurkan cahaya penyembuhan melalui sulur-sulur yang membungkus tubuhnya. Melihat itu, wajah Fang Yuan muram dan matanya terlihat begitu dingin. Pikirannya bekerja begitu cepat. Bala bantuan klan Fang kini telah tiba. Ada 3 rumah gua abadi, Fallen Flower Hall, kandang ayam anjing, dan tentu saja dermaga Tanya. Ketiganya memiliki gerakan pembunuh yang luar biasa, yaitu labirin bunga persik. Sebuah teknik legendaris yang bahkan ditakuti di dalam perang 5 wilayah di dalam kehidupan Fang Yuan pertama. Dan Sekte Bayangan bahkan pernah memperingatkan Fang Yuan tentang hal ini. Dan selama pertempuran, dia juga menyadari keanehan dari Istana Kacang Ilahi, di mana Fang Yuan sendiri memiliki hipotesa pada apa yang terjadi di dalam Istana Kacang Ilahi. Dan hipotesanya terjawab ketika King Chou membuka pintu Istana Kacang Ilahi. Serangan itu benar-benar mengungkap kebenaran bahwa King Chou atau binatang jiwa abadi yang berada di dalam rumah Gu itu hanya bisa mengendalikan Istana Kacang Ilahi secara terbatas. Ia mungkin hanya bisa membawanya terbang dan menggerakkannya secara kasar. Tetapi King Chou tidak bisa melepaskan kekuatannya secara penuh. Padahal rumah gua abadi biasanya memiliki beragam kemampuan. Seperti yang sudah kita dengarkan hari ini, bahwa Fallen Flower Hall bisa mengeluarkan bunga cermin, anggrek lembah kosong, dan juga seketika mekar. Kalau kita ingat lagi penjara kegelapan milik klan Hei pun, mereka punya metode untuk menjinakkan binatang buas kuno. Anehnya, Istana Kacang Ilahi hanya bisa menabrak dan menyerang secara kasar. Oleh karena itu, Fang Yuan menyimpulkan bahwa orang yang menggunakan Istana Kacang Ilahi ini tidak memiliki kemampuan penuh dari Istana Kacang Ilahi. Yang artinya, ketika bala bantuan dari klan Fang datang, maka Istana Kacang Ilahi pasti akan jatuh ke tangan klan Fang. Kalau itu terjadi, maka apa yang akan Fang Yuan dapatkan? Kalau hanya berdasarkan perjanjian aliansi sebelumnya, Fang Yuan hanya berhak memperoleh Gu Immortal peringkat 6 serta beberapa material abadi. Bahkan mungkin, setelah klan Fang menguasai rumah Gu abadi peringkat 8, klan Fang akan memaksa Fang Yuan untuk menandatangani perjanjian baru. Oleh karena itu, Fang Yuan berpikir untuk melemahkan kedua belah pihak. Nah, ini juga alasan kenapa pada akhirnya Fang Anlei terluka. Rupanya semua itu adalah skema yang Fang Yuan buat untuk mengacaukan rencana klan Fang. Memang perjanjian aliansi sengaja dibuat longgar. Fang Anlei tak memasukkan klausul ketat karena ia ingin memanfaatkan Fang Yuan dalam proyek batu ketidakkekalan. Fang Yuan juga paham akan hal itu, tetapi ia sengaja pura-pura bodoh, karena ia juga punya rencana tersembunyi. Hasilnya, sekarang Fang Anlei terluka parah karena menjadi tameng Fang Yuan. Jika klan Fang berkhianat, maka Fang Anlei akan terkena hukuman dari jalur informasi. Dan dengan kondisinya sekarang, maka hal itu akan berarti kematian. Pada akhirnya, semuanya bermain-main di tangan Fang Yuan. Sementara itu, di luar Fallen Flower Hall, para immortal dari klan Fang menjadi sangat marah. Terdengar sebuah suara, "Bangsat! Bunuh dia!"
Mereka lalu bergerak menyerang istana kacang ilahi. Tetapi tiba-tiba kilauan hijau membuat silau muncul. Istana kacang ilahi bergerak dengan sendirinya, menelan Baijun yang pingsan, selir elang yang ada di luar, dan juga membawa binatang jiwa yang lain, lalu menghilang di cakrawala. Melihat hal itu, Fang Yuan sendiri terkejut. Mereka mundur. Ini di luar dugaan. Setelah itu, rumahku, kandang ayam anjing tetap berada di sana, sementara dermagatanya mengejar istana kacang ilahi. Kemudian dari sana, seorang immortal dari klan Fang bergegas keluar dari kandang ayam anjing dan masuk ke dalam Valen Flower Hall. Dia menjerit, "Anlei! Anlei!" Tapi wajah Fang Anlei kini masih membiru. Ia tak sadarkan diri. Nyawanya hanya bergantung pada sulur penyembuhan dari Valen Flower Hall. "Kalian lambat bereaksi. Ini semua salah kalian," herdik immortal itu yang kini memeluk Fang Anlei. Fang Leng sendiri mengaku bersalah. "Kami memang terlambat. Mohon maaf, tetua." Kemudian cahaya jingga dari kandang ayam anjing menembus dahi Fang Anlei, meredakan racunnya. Namun meski begitu, kondisinya masih dalam keadaan kritis. Seorang laki-laki berjubah kuning baru masuk dan dia berkata, "Ini adalah gerakan pembunuh yang unik. Racun bercampur energi jiwa. Aku hanya bisa menahannya, tapi tak bisa menyembuhkannya." Mendengar itu, Fang Yun dan Fang Leng segera memberi hormat pada orang yang baru masuk. "Tetua ketiga, Fang Huashen, mohon bantuan Anda." Sementara immortal yang pertama masuk kini menuding Fang Yuan dengan penuh amarah. Kau yang bersembunyi di sini. Kau yang membuat Anlei terkena serangan." Melihat itu, tatapan mata Fang Yuan menjadi tajam. Dia bertanya, "Siapa kau?" "Aku Fang..." Belum selesai laki-laki itu bicara, Fang Yuan memotong. "Aku tak peduli dengan namamu. Jika kau tak puas, tantang aku dalam duel bela diri ataupun sastra. Aku akan terima apapun itu. Tapi jika klan Fang memang mau main kasar denganku, majulah, aku tidak takut." Aura Fang Yuan meledak, dingin dan mengancam. Fang Huashen yang melihat semua itu lalu berkata, "Tuan Xuan, maafkan Fang Cheng. Dia adalah suami dari Fang Anlei. Oleh karena itu, dia menjadi sangat emosional. Dia hanya khawatir." "Oh, jadi dia suaminya?" Fang Yuan mencibir. Fang Yuan tahu bahwa Fang Cheng bukanlah orang sembarangan. Sebagai satu-satunya immortal yang diambil menantu oleh klan Fang, tentu Fang Cheng bukanlah orang biasa. Tapi meski begitu, Fang Yuan tak gentar. Perjanjian aliansi adalah senjata Fang Yuan. Jika klan Fang berkhianat, maka Fang Anlei yang saat ini sekarat pasti akan mati karena terkena balasan dari jalur formasi yang mengikat mereka. Karena itu, Fang Yuan memiliki rasa percaya diri. Kemudian, dengan nada memancing, Fang Yuan berkata, "Klan Fang harus memberiku jawaban yang memuaskan, atau ini tak akan berakhir dengan baik." Fang Yun dan Fang Leng saling bertukar pandang dan mereka tampak bingung. Bahkan Fang Cheng pun terkesiap. "Berani sekali orang ini," pikir mereka dalam hati. Sementara Fang Huashen tampak mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Xuan, apa maksud Anda? Apakah klan Fang berhutang pada Anda?" Fang Yuan mendengus. Dia menatap Fang Huashen tanpa keraguan. Di hadapan semua orang, Fang Yuan berkata dengan lantang,
Aku, Xuan Bujin, seorang immortal jalur kebijaksanaan. Apa kalian kira aku mudah untuk ditipu? Mengapa Fang Anlei bisa jatuh ke tangan Bai Jun? Bala bantuan kalian juga tiba tepat waktu, bahkan membawa 2 rumah gua abadi peringkat 7 dan beberapa immortal bersama dengan kalian. Sejak kapan klan Fang punya sumber daya yang begitu besar untuk memobilisasi pasukan sebanyak ini? Karena pernyataan itu, Valen Flower Hall mendadak senyap. Sebagai ahli jalur kebijaksanaan, Fang Yuan telah menyusun teka-teki dari informasi yang terserak. Dan mendengar itu, wajah Fang Cheng berubah. Sorot matanya menjadi gelap. Sementara Fang Yun dan Fang Leng saling bertukar pandang dan tampak canggung. Fang Huaseng, dia kini tertawa. Hahaha, tepat sekali Tuan Xuan Bujin. Baiklah kalau begitu, saya akan jujur. Ini adalah rencana turun-temurun dari klan Fang untuk menguasai istana kacang ilahi. Tuan Xuan Bujin, bantu kami dan kami pasti akan memberikan imbalan yang sepadan untuk Anda. Fang Huaseng lalu mengeluarkan sebuah gu jalur informasi dan menyerahkan draft perjanjian baru. Di dalam gu jalur informasi itu terdapat 2 hal. 1, Fang Yuan akan mendapatkan gu immortal peringkat 7 pilihannya plus dengan material abadi kelas tinggi. Lalu yang kedua, Fang Yuan harus menjaga kerahasiaan mutlak dan kalau dia gagal dalam misi ini, maka Fang Yuan harus diasingkan dan tak boleh menyinggung masalah ini ke dunia luar. Membaca itu, Fang Yuan merenung. Istana kacang ilahi ciptaan yang mulia abadi Genesis Lotus. Jelas ini adalah informasi langka, bahkan di dalam arsip sekte bayangan tidak sedetail ini. Klan Fang benar-benar berhasil menyembunyikan ini dengan sangat mendalam. Fang Yuan paham akan tuntutan kerahasiaan ini, tapi masalahnya, apa yang ia dapatkan? Dengan kekuatan setara peringkat 8, Fang Yuan sebenarnya bisa kabur kapan saja. Tetapi merusak hubungan dengan klan Fang itu terlalu riskan saat ini. Maka Fang Yuan menyusun rencana dan berpikir lebih baik untuk mempermainkan mereka terlebih dahulu. Lalu dengan senyum sinis, Fang Yuan menghancurkan gu informasi yang dikeluarkan oleh Fang Huaseng. Dia berkata, klan Fang akan menjadi penguasa gurun barat jika berhasil mendapatkan istana kacang ilahi. Tetapi, kenapa imbalan untukku hanya seperti kacang yang dibuang di atas lantai? Terlalu murah, aku tidak bisa menerimanya. Fang Huaseng berkata dalam hati, persis seperti kata para intelijen. Xuan Bujin memang adalah orang yang sombong. Setelah itu Fang Huaseng lalu berkata lagi, kalau memang begitu, apa Tuan Xuan mau bergabung dengan klan Fang? Kalau memang Anda bergabung, itu akan jauh lebih baik. Mendengar itu Fang Yuan menyeringai. Tentu, itu bukan hal yang buruk. Tapi mari hitung kontribusiku dulu. 1, aku akan menjaga rahasia ini, dan nilainya tentu sudah sangat besar. 2, aku menyelamatkan Fang Yun dan Fang Leng. 3, aku mempertahankan Valen Flower Hall sampai detik ini. 4, aku telah dihina oleh Fang Cheng. Kompensasi kerusakan moral itu juga tidaklah kecil. Mendengar itu Fang Cheng nyaris tersedak. Dia tidak percaya kalau kemarahan sebelumnya akan dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Setelah itu, negosiasi pun berubah menjadi ajang tawar-menawar yang sangat absurd. Fang Yuan mengajukan banyak permintaan yang berbelit-belit, mengedit ulang poin yang bahkan sebelumnya sudah disepakati. Hingga akhirnya, Fang Huaseng pusing 7 keliling. Aku tak bisa menerima ini. Akhirnya Fang Huaseng mengalah,
dan pergi dengan muka masam. Fang Huaseng menyusun langkah berikutnya dan berkata bahwa Fang Yuan harus bertemu Fang Dicang untuk membicarakan kesepakatan ini. Seperti yang sebelumnya pernah disebutkan, Fang Dicang adalah Grandmaster kebijaksanaan dari klan Fang. Dan sementara menunggu kesepakatan terjalin, Fang Huaseng memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki Fallen Flower Hall. Dan sampai di situ dulu cerita untuk hari ini. Kita akan sambung lagi kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Begitu dan bye.